Esek-esek itu kalau itu. Jadi gimana tuh? Jadi duluan ada, pantaslah kalau kayak gitu. Tuhan Kristen tidak menciptakan iblis karena duluan ada. Enggak. Abang kan tadi langsung Bang Otak, ajari aku Bang. Pakai Pening kepala aku Bang narasinya. Otak. Gimana itu? Hah? Gimana? Ajaran Paulus kayak gitu bro, beda bro sama ajaran Yesus. Nah, Apa itu? jadi kan dunia dalam keadaan gelap gulita dan kosong. Berarti kan kuasa kegelapan menguasai dunia. Betul, betul. Nah, kan benar. Betul, betul. Jadi setelah Tuhan tahu terang itu baik, dia ciptakan terang, baru ada kuasa kudus. Karena itulah kami itulah kudus terang, kan. Bang. Makanya kami ngerti terang. Iya, terang itu kan kuasa kudus. Kalau kuasa kudus, denomnya itu kan Protestan, Katolik, dan jajaran. Sementara kalau kuasa kegelapan, denomnya itu satanik. Ya kan gitu. Ya, termasuk abang juga lah. Abang juga termasuk itu, Bang. kitabnya yang dari apa itu? Ada dari satanik satu, kemudian pagi Nabi bela apa? Apa? Gila. Apa itu, Bang? Enggak, kitabnya itu kan. Paginya Bibel. Dia bilang. Ah, tuh. Apa itu? Itu kan aliran dari kuasa kegelapan itu. Oh, nggak Denom tahu kuasa aku, Bang. kegelapan. Nggak ada sama denom kami, nggak ada kuasa itu, Bang. kudus, Matius, Markus, Lukas. Nggak ada itu, Bang. Kami hanya Taurat dan Perjanjian Baru, Bang. Ada pula Taurat. Aku aja yang orang Batak, kawan nggak merasa terpanggil dengan Torah. Karena di situ hanya Hai Bani Israel, Hai Israel. Nah, makanya, Bang. Keimanan kami itu dari Taurat dan Injil aja, Bang. Nggak ada yang lain, Bang. Kenapa kami nggak terima Al-Quran? Benar, Bang. Biar kami terangkan, Bang. Ya, Biar kami terangkan. Kenapa kami tidak menerima Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Nggak kami terima. Karena Iya. Yesus Yakut, aku tanya. itu penutup daripada para Nabi, Bang. Yakut, gua bilang gini. Berarti kalian Jadi menghujat Yesus itu Hasemnya. nabi Bang Yakult. Bagaimana si Yakut ini Jadi Bang menerangkan? Yakult, Coba dulu. Yesus itu nabi. Nah, Dia Di kitab Bang, perjanjian banyak, Bang, lama suratnya, Bang. dikatakan Dia begini, Nabi, Yakut. dia Bentar, Bang, saya Tuhan, baca. dia Berarti banyak bang, gelarnya, Bang. Oke, jadi gini Bang Yakult, kalau dia dikatakan mengutus buat Bani Israel, dia berbohong atau enggak itu? Siapa? Gimana? Kalau Bang? dia mengatakan dia diutus buat Bani Israel, dia berbohong enggak? Enggak. Ya sudah, berarti dia adalah utusan, bukan Tuhan. Dia Kan memang gitu. dia Nabi, Bang. Bukan Tuhan. Dia Nabi, dia Tuhan. Ini gimana? Dia nabi, dia Tuhan, dia rabi. Ya, Sebenarnya dia ini siapa? dia mulia, dia terhina. Makanya dia Tuhan, pakai. Bang. Dialah kesimpulannya itu bagi kami. Yesus itu Puyang adalah satu, puyang. Oke, kuasa. baik, baik. Gini Bang Yakub, gini. Ketika dia jadi manusia, dia bertuhan atau dia adalah Tuhan? Gimana, Bang? Ketika Yesus jadi manusia, dia Tuhan atau bertuhan? Oke, mewakili Bertuhan Yakut saya gimana, jawab. Bang? Dia sambil Tuhan sambil bertuhan. Satu-satu lah. Ya Oh, sabar. kau yang jawab. Aku pikir aku. Kita kan CS. Satu lah. Iya, gini Bang Teman-teman Yakub. Muslim, saya turun dulu, izin turun ya teman-teman Muslim. Assalamualaikum. Kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar wabarakatuh. bang, mau sholat dulu bang, mau sholat. Oke. Siap. Yakut, apa sholatnya? Ya. Kayak Yesus. Yesus sholat, Iya. kau nggak sholat. Gini Bang Yakub, waktu dia jadi manusia, dia itu bertuhan atau dia adalah Tuhan? Dia Tuhan sekaligus manusia, Bang. Oke, dia Tuhan sekaligus Dia punya manusia. dominatur. Oke, punya dominatur. Oke, baik. Dia di Bible Abang mengatakan aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Oke, Iya. jadi di sini yang mana yang Tuhan? Si Bapa apa si Yesus? Gimana, Bang? Yang Tuhan? Iya, dia kan mengatakan gini di Bible Abang, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Kan itu perkataan Yesus. Bentar, Bang. Biar Coba bisa kasih. kita Ya, kita santai-santai aja. satu pemahaman, Bang. Apa arti Tuhan? Oke, baik. Tuhan itu adalah gelar Sang Maha Kuasa yang diletakkan kepada orang yang tepat ataupun sosok yang tepat. Itu hanya gelar, Bang, ya? Iya. Sekarang gini, apakah Yesus pantas diberi gelar Tuhan? Iya, Bang. Pantas, Bang. Sangat Oke. pantas sekali, Bang. Baik, pada saat dia ketergantungan, dia haus, dia kelaparan, apakah dia pantas diberi sosok gelar Sang Maha Kuasa? Kemanusiaannya, Bang. Kemanusiaannya. Oke. Baik. Kemanusiaan ini siapa, Bang? Kemanusiaannya itu tubuhnya, Bang. Tubuh kemanusiaan. Yesus itu tubuh tubuhnya. Iya, kemanusiaannya, baik. Bang. Baik, tubuhnya ini tubuhnya siapa? Tubuh Tuhan atau tubuh manusia?
Dia tubuh manusia, Bang. Bukan Tuhan. Dia punya keilahiannya, hakikatnya, Bang. Oke. Jadi Ini sebenarnya dia sudah panjang ini. Ya bentar Bang Yakul. Santai aja. Pada saat dia adalah manusia dan dia adalah Tuhan, berarti Tuhannya Kristen 100% manusia, tidak seutuhnya Tuhan. Enggak, kok seperti itu narasinya jadi. Gue usah bingung. Kenapa seperti itu narasinya? Kok seperti tadi kan abang bilang yang manusia ini adalah Tuhan keilahiannya. Berarti Tuhannya abang Kristen ini 100% manusia, 100% Tuhan. Betul nggak? Begini, Bang. Aduh. Nah, cemana coba aku mau Terlalu tahu. sulit Silakan. memang. Ini sebenarnya udah Bukan terlalu sulit. Kalian itu nggak jujur. Kok bukan jujur? Kami Coba jujur. Sekarang ku tanya, jujur kau. Ketika Yesus Ya. di atas tiang salib, dia Tuhan bukan? Tuhan. Oke, baik. Berarti yang disalibkan itu adalah Tuhan. Tubuhnya. Tubuh Enggak. siapa? Begini Bang Alex. Jiwanya. Jadi Jiwanya. yang Oke, fokus baik. rapi, Ketika kalau jiwanya adalah Tuhan, ketika dia di atas tiang salib, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau tinggalkan aku? Kalau dia adalah Allah, kenapa dia manggil Allah yang lain? Dia bukan sang sumber. Oke, bukan sang sumber. Berarti Tuhannya Kristen punya sumber. Ada. Siapa sumbernya? Bapak ini siapanya Yesus? Bapak itu dia adalah satu dengan Bapak. Bapak dan aku adalah satu. Oke, Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus. Itu artinya apa, Bang? Itu utusan. Pemahamanmu beda, Alex. Pemahamanmu Beda utusan gimana? itu. Ini pemahaman bebelmu. Makanya dibilang pakai. Bapak dan aku adalah satu. Berarti tidak terpisahkan. Berarti tidak terpisahkan. Kalau kau katakan aku dan Bapak adalah satu, berarti tidak terpisahkan, betul? Kenapa tidak terpisahkan? Tapi dia adalah satu. Pemahaman satu di situ apa? Satu apa artinya? Hakikatnya. Hakikat. Ketika Bapa ada di dalam tubuh Yesus, Yesus juga ada di dalam tubuh Bapa. Bukan seperti itu pemahamannya, Bang Alex. Jadi coba. Bukan itu pemahamannya. Masa kau batasi kekuasaan Tuhan? Yang membatasi itu siapa? Sekarang gini. Tuhan. Coba kau tanya. Coba kau terangkan dulu. Coba kau terangkan dulu Allah. Oke, baik. Gini, dengarkan. Tuhan itu tidak perlu menjadi manusia untuk menghapus dosa manusia. Itu yang pertama. Oke. Oke. Baik. Sekarang kekuasaan Tuhanmu. Dasarku ketika Tuhan itu adalah maha kuasa, tidak perlu harus teraniaya dulu di atas tiang salib. Itu udah Fayakun, maka terhapuslah dosa manusia. Itu baru namanya maha kuasa. Tidak perlu dia jadi bayi, itu kok pakai dibesarkan logika oleh ya. manusia, tiba-tiba dibesarkan manusia, dibunuh oleh manusia. Oke, Kan balik kita ke penciptaan. Oke, sebentar dulu, sabar dulu ya, Kul. Tunggu dulu, kau harus jujur di sini, ya kan? Kau Jujur. tadi kan, ya jujur kok ya. Jujur lah. Oke, baik. Yang diludahi muka, Kristen bentar. itu jujur tuh, Bang. Iya, sabar. Makanya kami nggak boleh berdusta, Bang. Iya, baik. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Yang diludahi mukanya sama tentara Romawi itu Tuhan bukan? Tuhan. Berarti Tuhannya Kristen pernah diludahi? Pernah. Hancur. Tuh, Berapa botol tikus kau minum ya, Kul? Apa nih? Aduh. Tikus berapa botol kau minum? Makanya. astaga, ya Allah ya Roh. Kalian baca Ya Bible tapi kalian nggak pernah paham dengan Bible itu. Enggak, aku mau dengar lagi. Coba gimana Tuhan bisa diludahi sama ciptaannya? Aduh, itu gelar itu. Makanya gue bilang Tuhan itu Iya, apa ketika sih? dia diberi gelar Tuhan, dia Tuhan bukan? Nggak, gimana? Maka gue tanya tadi begini Jujur kau, sama Bang Alex. ketika dia diberi gelar Tuhan, Tuhan bukan? Dia Mampus. gelarnya Tuhan. Iya, yang kutanya ketika dia diberi gelar Tuhan, berarti kan Ya. dia Tuhan. Sebentar, sebentar aku bilang Betul sebentar kan? sama Bang Alex. Jujur. Aku tanya. Aku jujur. Nah, jujur. Ketika dia diberi gelar Tuhan, berarti kan dia Tuhan nih, ya kan? Betul. Oke. Ya. Sekarang ku tes lagi kejujuranmu. Yang ditonjok mukanya, yang diludahi mukanya itu Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhannya Kristen pernah ditonjok mukanya sama manusia. Betul sekali. Astaga. Berarti yang diludahi mukanya Tuhan Kristen. Betul. Oke, ini tes kejujuran yang terakhir samamu. Oke. Yesus Sekarang- orang Israel bukan?
Betul. Berarti Tuhannya Kristen adalah Tuhannya orang Israel. Betul sekali. Berarti kalian penyembah orang Israel. Oh, tidak. Ayo jujur kau, jujur. Gak usah kemana-mana. Kok Israelnya? Jangan pakai Israelnya. ambil. Yesus orang Israel bukan? Kami nggak menyembah orang Israel. Botol Ye- kok. Lu kok botol? Loh, Apa nih? Apa nih Yesus maksudnya? orang Israel. Kami menyembah Yesusnya. Loh, Yesus orang Israel bukan? Kami bukan menyembah Israel. Jujur kau, Yesus orang Israel bukan? Betul. Berarti kalian menyembah orang Israel. Kenapa orang Israelnya? Loh, Yesus orang Israel bukan? Kau gimana? Kau orang apa mana? nih? Apa, Kau orang bilang kan Medan? aku botol, tapi kau yang botol. Gimana ini? Coba. Kau orang Israel kau bilang itu. Sekarang gini, orang jujur Israel. kau, jujur. Betul. Yesus orang Israel bukan? Betul. Ya sudah, berarti kalian penyembah orang Israel. Benar. Berarti Tuhan. Kenapa ketawa? Aku aja siapa yang orang Israel udah bilang. Loh, mana dia? Astaga, ya Allah ya Robi. Dia mencret. Itulah Ya, namanya mencret Tritunggal. ya. Tritunggal itu sebenarnya teman-teman, goblok, tolol, botol jadi satu, namanya Kristen. Itu dia. Itu. Astaga, penyembah orang Israel nggak ngaku dia. Ya Allah ya Robi. Itulah Tritunggal itu, goblok, tolol, botol jadi satu, namanya Kristen. Gitu loh. Nah, itu. Tuhan dikonsep-konsepkan, Tuhan dibuat alur cerita, Tuhan dibuat sejarah, tiba-tiba jadi satu. Anaknya Bunda Maria, dia adalah Tuhan. Keluar dari selangkangan kok dituhankan. Parah kok jadi orang. Boleh ya, diskusi kita ya. Coba nak, kau penyembah orang Israel? Betul. Oh, berarti Tuhannya Kristen orang Israel? Betul. Oke, selesai ya teman-teman ya. Kau bertanggung jawab ya Yakut. Tuhan Kristen adalah orang Israel dan kalian penyembah Iya, orang udah Israel. pasti. Oke ya. Betul, Silakan betul, Bang betul. Otak Waras, lanjut. Aku tanya ya, Alex. Oke. Alex. Tetapi faktanya orang Alex. Israel tidak mentuhankan Yesus dan bahkan jangankan Tuhan, Nabi pun dia tidak diakui. Bagaimana kau bilang Tuhan kalian orang Israel? Ayo jawab. Jawab. Gantianlah bertanya. Iya, enggak ini belum tuntas. Kau bilang Tuhan Tapi kau orang sudah. Israel. Sekarang Yesus. aku tanya sama kau, Otak Waras. Alex, jangan kau tutup Sementara- videomu. Jangan lari kau, Sementara, Alex. Alex. sementara orang Israel Tuhannya tidak nampak, tidak mati Sebentar, lu dan bertanya tidak kau. dituhankannya Yesus. Alex, Bahkan gantian. dikatakan Yesus itu adalah Sini mah, apa ayat jangankan kalian sebagai ini? Tuhan, sebagai Nabi pun Ada ditolak dia diskusi sama susah Israel. ini. Enak diskusinya. Halo. Ayo jawab. Ayo, Orang biar ku Israel tanya ya. menolak Yesus Ayo, sebagai aku tanya Tuhan. ya. Gantian lah, Jawab, nanya. Yakub. Yakub, Tanya dulu dulu. belum kelar. Kau enggak Halo, kau klarifikasi apa dulu. itu Allah? Kau bilang Apa Allah? orang Israel, Tuhanmu orang Israel. Apakah Yesus itu orang Israel. Dah, faktanya orang Apakah Israel itu itu Allah? menolak Terangkan. Yesus sebagai Tuhan. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi pun ditolak Yesus. Kenapa begitu? Iya. Oke, assalamualaikum Bang Alex. Semuanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Faruk. Lanjut Bang. Mantap, masya Allah Bang Alex. Cuman Bang Alex, maunya tadi pertanyaannya ditutup Bang Alex sama pertanyaan terakhir. Bang Alex, Iya, apa itu Bang? tanya si Yakultnya, Yakult, kau waras atau sedeng? Karena semua jawaban yang disampaikan itu adalah jawaban dari orang-orang yang tidak waras. Dia akui Tuhannya pernah diludahi, Tuhannya pernah dipukuli, tapi kenapa masih disembah? Memang dia Tuhan baru. Iya berarti kan enggak, ini pertanyaan terakhir Bang. Setelah itu kau boleh bertanya Bang Yakult. Bang Boleh. Yakult, Ya. Anda waras atau sedeng? Otakku waras sama dengan si 95. Jangan, cuma aku tak waras ya. Jangan Enggak, jujur ini aku. Bang, Gantian nanya lah. Bang Otak waras. Lucunya dijawabnya pula lagi tuh. Ayo. Dijawabnya pula. Ayo Bang Baru. Le. Masih ada waktu ah. Iya bentar lah itu, Yakut ya, Yakut bentar ya, Yakut ya. Orang waras kalau ditanya sama dia, kau waras atau tidak, dia akan marah itu, nggak akan menjawab. Ini kok kau menjawab?
Oke, silakan Yakult. Apa yang mau kau tanya Yakult? Baik, abang berapa lama mualaf? Siapa? Abang Lae udah berapa lama mualaf? 12 tahun. 12 tahun. Sama aku juga kurang lebih 2 tahun lebih lama ya. Baik. Baik. Pertanyaannya bang, Ya. Islam yang memang asli Islam dan yang mualaf itu apa bedanya bang? Asli Islam itu kayak mana asli Islam? Asli Islam, asli Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada, emangnya ada rupanya asli Islam gak asli? Gerot aja lah. Ini gerot, memang gerot ini asli Islam. Yakut, yang betul lah kau bertanya Yakut. Ada rupanya Islam gak asli? Bukan lu kau. Kenapa kau masih dibilang mualaf? Siapa yang bilang aku mualaf? Jadi kau nggak mualaf? Enggak, aku udah jadi mukalaf. Oke. Lalu Ih, bang, ketawa. Lae. Ketawa pula lagi si Yakut ini. Bang Yakut, Kawan-kawan aku ya. Aku izin turun dulu ya. siap. Iya. Ini oke lah. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi komandannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Lae. Jadi Ya, di depan Assalamualaikum Nabi, warahmatullahi wabarakatuh. apakah Izin yang turun ya, mualaf Waalaikumsalam. Terima kasih dan ya. yang asli Islam, asli Muslim, apakah dia sama, Le? Apa Islam asli? Emangnya ada rupanya Islam gak asli? Gimana? Tapi Lae nggak mualaf ya? Hah? Lae nggak mualaf ya? Aku mualaf jadi gini Yakut ya. Aku kasih kau di ilmu Yakut ya. Ya baru menjadi edukasi. Ya. Ada seseorang memang ditakdirkan Allah iman dan Islam ada dalam diri dia. Sejak dia lahir, karena apa? Karena memang Allah berkehendak dia lahir dari rahim seorang Islam. Ada seseorang yang ditakdirkan Allah iman dan Islam sampai ke dalam hati dia melalui hidayah. Yang tadinya dia adalah orang kafir hingga akhirnya dia bersyahadat menjadi seorang Islam. Ya, itu disebut ya di awal keislamannya itu disebut dengan dia mualaf. Ya, ulama menyatakan batas waktu seseorang itu dikatakan mualaf ketika dia faqih tentang agamanya. Jadi batas waktu mualaf itu tidak didasari oleh waktu sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, tidak. Jika hari ini dia syahadat dan hari ini juga dia sudah faqih terhadap agama Islam, maka dia tidak dikatakan lagi seorang mualaf. Oke. Begitu ya bang ya? Waalaikumsalam, Bang Pembantai Oten. Oh berarti abang Lae Paro ini lagi nggak mualaf ya, tapi udah Islam ya? Sudah mukalaf. Terangkan lagi apa mukalaf? Sejak awal aku mengucapkan kedua kalimat syahadat dengan sadar, di situ aku sudah Islam ya Kul. Ya betul. Kemudian status sebagai mualaf itu gimana? Nah, kan aku jelaskan tadi, ketika dia sudah faqih itu sudah faham, gitu loh, sudah memiliki keilmuan tentang agamanya, dia nggak mualaf lagi. Oh jadi Lae sekarang udah paham lah, udah faqih lah ya? Ya, dikatakan faqih. Dikatakan faqih yang pertama, ya dia tahu sholat. Yang pertama dia bisa baca Quran. Yang kedua dia bisa sholat. Yang ketiga dia paham tentang ilmu-ilmu fikih mengenai tentang peribadatan itu dulu, gitu loh. Baru ke dalam muamalah. Ibadat dulu baru muamalahnya. Jika dia sudah tahu cara wudhu, apalagi dia tahu misalkan beristinja, gitu loh, dia tahu rukun-rukun sholat, itu udah jadi mukalaf dia, gitu loh. Paham Lae, mantap Lae. Jadi Oke, mukalaf berarti itu dia mau dia mualaf nih. statusnya Ya, berarti dia Jadi- mau mualaf ya. enggak mualaf. Aku hanya tanya saja.
Artinya begini, Assalamualaikum. apakah Waalaikumsalam. status laiku ini Bang dia Faruk, sudah Bang Faruk. bisa dikategorikan Islam tulen atau Islam yang dicangkok? Pening apa? Itu nggak ngerti bang di antara mu'allaf dan mukallaf bang. Apa yang kau tanya Yakub? Islam cangkok, Islam apa-apa lah kau ini. Kau pikir Kristen cangkok-cangkok Tuhannya? Kok pikir Islam itu kebun? Pikir dia Kristen Tuhannya dicangkok-cangkok gitu kan? Aku Aku tahu dicangkok kepala Paulus, dicangkok biar tumbuh rambutnya. Parah ini Oten nih. Bang Yakut, aku mau tanya nih sedikit Bang Yakut. Ya, ya. Bang Yakut suka ngunyah dedak ya? Itu makanan Kebanyakan makan dedak dia nih. lain lupa lain. Kebanyakan makan dedak dia nih. Lain lupa dulu. Heeh. Sama-sama kita dulu di Belawan ngasih makan dedak. Bang Faruk, Iya Bang Ali. Bang Yakut ini tahu ndak? Bang Yakut kalau ada di kulkas tok, tahu ndak? Ada di kulkas itu? Hah? Ada di kulkas itu. Kulkas? Iya, pernah beli kamu ndak di kulkas di Indomaret itu kan ada Iya, Yakut. Susu Yakut itu, ya kayak gitu. Dibungkus terus dia. Enggak, Iya jadi gitu ya Bang Yakut. Ya dedak itu memang enak dan bergizi dedak. Tapi itu untuk babi Bang, bukan untuk orang. Jangan terus lupa lah ya. Jangan terus lupa lah. Jadi Baru 12 tahun mukallaf. Terus lupa lah ya. Enggak, izin dulu Bang Faruk. Bang Faruk izin dulu. Keren kali temanya aku tengok. Baru ku baca. Wah, Yesus ini tokoh fiktif. Ayo udah naik lima, katanya. udah 5 hari nih Bang Sapu Jagat. Gak ada yang bisa Aku 3 menjelaskan. hari sama si Faruk. 3 hari sama dia. Jadi memang benar keren ini, keren. Iya kan Bang Yahud? Karena begini loh. Adanya Yesus lain itu kan ada kita baca dalam Bible di 2 Korintus 11 ayat 4. Kristen wajib sabar bila datang Yesus lain mengajarkan Injil di luar yang kami berikan ini. Kristen itu wajib sabar kan? Dalam hal ini sebagai konsekuensi iman, kalau Kristen wajib mengimani Yesus Kristus yang ada dalam Bible. Tetapi karena diindikasikan oleh Bible itu sendiri, kita cari di mana ada Yesus lain. Ternyata ada di Sanhedrin 43a. Yesus Nazaret, Isa Nazaret, matinya dihukum rajam, dilempari batu, setelah mati mayatnya digantung di pohon. Ada bahas koi Sapu Jagat. Jadi oten jadinya. Enggak, jadi kayak gini. Berarti yang benar. Sekarang Baik. kan begini, dengarkanlah dulu aku berbunyi ah. Berarti Bukan kalau kata jauh orang begini. Yahudi ada Isa Nazaret, Yesus Nazaret. Kata orang Yahudi. Sementara kata orang Yunani ada Yesus Kristus. Nah, gimana nih? Yang benar mana nih? Berarti yang benar yang mana? Apanya? Yang ada di Yahudi, Yesus Kristus atau Isa Nazaret? Sedangkan Isa Nazaret, Yesus Kristus kitabnya orang Yahudi sendiri. Sementara Yesus Kristus kitabnya orang Yunani. Iya. Jadi Dan- mana yang benar ini? Yang harus Yang di- dipercayai kitab orang Yahudi atau kitab orang Yunani? Yang kitab yang di Arab itu Bang, yang Alkitab yang bahasa Arab Bang. Enggak, kalau itu lain Al-Quran. Itu Isa Putra Maryam, bukan Yesus, bukan Iso. Bukan, itu kan Jadi Al-Quran. jelasnya kan begini. Mana yang di sekarang mari Yakut kita Alkitab ukur dulu berbahasa Arab, Bang. Yakut. Setuju nggak Yakut bahwasanya kalau memang Yesus Kristus seorang Yahudi lahir di Bethlehem, Bethlehem kan Yahudi tuh. Ya. Berarti dia kan seorang Yahudi. Kalau dia seorang Yahudi tentu dia taat kepada hukum Yahudi. Betul. Benar nggak? Betul. Jadi benarkah Yesus itu hidup sebagai Yahudi? Kita diskusikan yuk. Ayo. Mantap. Kena barang tuh. Ayo. Iya. Kalau gitu mari kita uji mulai dari kelahirannya. Iya, siap. Nah, Mantap. kalau Maria, perawan Maria melahirkan Yesus tanpa ayah biologis. Itu fakta ya dalam Bible ya.
Kalau narasi dari Bible, Maria melahirkan seorang putra tanpa ayah biologis. Sementara di dalam hukum Yahudi ada apabila orang berzina itu dihukum rajam. Kalau memang benar perawan Maria melahirkan seorang putra tanpa ayah biologis, apa hukuman yang diterima oleh Maria dari hukum Yahudi? Silakan Bang Yahud. Siapa yang biologis? Bagaimananya? Siapa yang kau tanya hamil biologis? Bang Sapu Jagat, Ya, silakan, dijelaskan Bang Sapu Jagat, dijelaskan Maria siapa. Dipikir dia kurasa Maria yang jualan mie balap di simpang Limbung sana. Oh iya. Yang baru hombing itu, Maria baru hombing, kupikir ini. Oh iya Maria bergembing ya. Pariban Berarti itu baru anaknya- Pariban Berarti anaknya Yesus. Berarti anaknya yang Yesus sembiring ya, supir angkot amplas di Litua. Itu Iya. makanya jelaskan. Oh iya, jadi perawan Maria. Kenapa bantah itu? Iya, ibunya Yesus melahirkan putra tanpa ayah biologis. Iya kan? Secara hakikatnya kan gitu. Betul. Jadi apa hukuman yang diterima oleh Maria dari hukum Yahudi? Iya. Kalau dia memang pernah melahirkan. Karena Baik. begini, kalau dia tidak dihukum dari hukum Yahudi berarti dia nggak pernah melahirkan. Oke. Karena begini loh, kalau nggak ada di dalam hukum Yahudi menyatakan kecuali Maria. Hukum Yahudi tidak berlaku kepada Maria. Semua Yahudi taat kepada hukum Yahudi. Dan ada Kecuali hukum yang Maria. mereka taati. Silakan Bang Yahud. Oke. Kehamilan Maria abang paham nggak? Mulai si Akul. Anda, kehamilan Maria kan jelas-jelas di situ dikatakan di saat Maria hamil dia itu tunangan Yusuf. Menjelang kelahiran Yesus, Yusuf suami Maria. Bacalah dulu ayatnya lengkap lu Sapu Jagat. Capek kali, aku dulu udah bayar SPP belajar Bible. Ini diulang-ulang lagi kalimatnya. Kau nanti bikin narasimu sendiri, asumsi kau nanti. Enggak, coba dulu. Apakah salah itu? suaminya Apakah Maria salah gitu itu? aja dulu. Enggak, sekarang begini aja. Buat Kalau dulu memang narasinya, Yakut, bagus. benar nggak Maria itu waktu Maria hamil itu didatangi Gabriel, dia itu tunangan? Pakai dulu mengandung lah, jangan hamil. Nanti bahasanya nggak bagus. Mengandung pun jadi. Waktu Maria mengandung Yesus, dia itu kan tunangan. Ya. Di saat mereka mau pergi dia suami Maria. Ya. Yang ngelamar Mau siapa? pergi pendataan kan? Nah. Jadi, sedangkan Yahudi sendiri tidak pernah menikahkan orang yang sedang hamil. Kapan Yusuf menikahi Maria? Di saat Maria sedang hamil. Baik. Iya. Udah, Bang? Ya, silakan Bang, jawab Bang. Apa hukuman yang diterima Maria dari hukum Yahudi? Jangan-jangan Nggak ada, Bang. Yesus itu hanya hidup dalam Babel. Nggak Tidak ada, bisa hidup Bang. sebagai seorang Yahudi. Silakan Bang. Nggak ada, Bang. Kenapa? Karena sudah tertulis itu, Bang. Bahwasanya Maria itu adalah perawan suci, Bang. Perawan suci. Iya, berarti Ya. dia perawan. Perawan suci, Sementara Bang. dia hidup di tengah-tengah hukum Yahudi. Betul. Kalau seorang perawan itu melahirkan di luar nikah, itu hukum rajam, Bang. Betul. Nah, jadi apa hukuman yang diterima Maria kalau benar dia melahirkan? Tidak ada, karena kehamilannya dia mengandung daripada Roh Kudus, Bang. Oh, jadi kalau dari Yahudi nggak ada Nggak ada, Bang. hukuman yang diterima Apakah- Maria? Apakah Itu ada karena ini dia mengandung. keterkecualian? Ada. Ada keterkecualian di Ada. kitab Biblenya. Ada. Mana? Enggak, Kecuali kita sekarang begini ya, Bang. kecuali Maryam dan Yosephus gitu. Ada. Mana? Ada itu, Bang, ada. Iya, Mana? enggak begini. Iya, Kan yang ada. kita pandangkan dari segi hukum Yahudi. Dari Yang mana, kita Bang? pandangkan dari segi hukum Yahudi. Iya. Kalau dalam Jangan- Bible jelas. Kalau jangan Bible kan hukum Yahudi, makanya Bang. dikatakan kalau kita pandang dari segi Bible, Yesus itu hanya bisa hidup sesuai dengan Bible. Iya. Sesuai dengan narasi Bible, tidak sesuai dengan hukum Yahudi. Iya. Kalau dia nggak bisa hidup sebagai Yahudi, berarti tokoh fiktif jadinya. Benar, Bang. Real itu, Bang, real.
Iya, kalau dalam Bible sekarang kalau memang dia benar-benar pernah melahirkan, apa hukuman yang diterima oleh Maria dari hukum Yahudi? Nggak Bukan ada, dari Bang. Bible. Nggak ada. Ah, berarti nggak pernah hamil. Kok nggak pernah hamil? Orang udah narasinya sudah dituliskan. Loh, itu kan di Bible. Dalam hukum Yahudi kecuali ada rupanya hukum Yahudi berkata kecuali Aku nggak Maria Yahudi, gitu. Bang. Tanya sama Yahudi lah. Si Faruk itu orang Yahudi tuh. Anda kan bisa kita ketahui, Bang. Kacau, Berarti tema yang dibawa host ini benar ini. Tokoh fiktif jadinya. Ternyata Maria Aku tidak nggak pernah Yahudi, hamil Bang. kalau dalam Aku hukum Batak, aku, Bang. Yahudi. Aku Batak, nggak ngerti aku hukum Yahudi, Bang. Ya? Aku Batak, nggak hukum Yahudi, nggak ngerti aku hukum Yahudi. Loh, tapi kan udah aku bilang tadi. Bila seorang perawan itu melahirkan seorang putra, tentu dia dihukum Yahudi. Hukumnya hukum rajam itu. Salahkan orang Yahudinya, kenapa nggak dihukum itu sapu jagat? Iya, berarti tidak pernah hamil, makanya tidak dihukum. Kalau dia Hanya pernah itu. hamil, berarti dihukum itu. Tanya sama Yahudinya, sapu jagat. Kenapa nggak kalian rajam Enggak kemarin si lah, Maria? kan begitu Nah, sekarang kan pembahasan kita kan di dalam diskusi ini yang pernah dia itu kan apakah Yesus Kristus itu bisa hidup sebagai seorang Yahudi? Itu baru dia kayak lahiran. Sudah tahu kalau dibuat Bang Faruk. Apalagi? Iya, coba lo dulu Nggak berarti nyambung, kan nggak jelas-jelas nyambung. Yesus itu hanya hidup di dalam Bible sesuai dengan narasi pengarang Bible. Tidak bisa hidup sebagai seorang Yahudi. Nanti marah orang Yahudinya nanti, Bang. Itu Taurat tuh, Nggak Bang. akan marah itu Itu Taurat itu. Karena begini, kenapa saya katakan begitu parameternya? Sementara Isa Nazaret kata Yahudi, Yesus itu, Isa itu lahir karena Maria berzina dengan Pendora, seorang tentara Romawi. Berarti yang benar, tentu orang Yahudi, warga mereka, hukumnya hukum mereka. Sedangkan Yesus Kristus hukumnya dari Yunani, kitabnya dari Yunani pemberitaannya. Mana yang harus dipercayai? Gitu. Aku orang Batak aku, Bang. Aku hukum Yahudi, Yunani nggak ngerti aku, Bang. Hukum Arab cuma sedikit-sedikit lah. Bukan begitu, kan yang kita teliti apakah Yesus Kristus itu bisa hidup sebagai seorang Yahudi? Pertanda dia hidup di sana. Kalau tidak, berarti dia hidup sesuai Bible. Narasi dari Yunani, kan gitu Bang konsekuensinya. witness-nya ada, Bang. Berarti Witness itu topik ada. dari host ini benar. Witnessnya ada, Bang. Witnessnya. Apa Bang? Witnessnya ada, witnessnya. Apa itu witness? Kau pun nggak tahu witnessnya. Winter yang tahu aku. Saksi mata. Saksi mata apa sudah tertulis di kitab mereka? Ya sudah, iya saksi matanya itu ada, Udah Bang. begini saja, kalau saksi mata yang Anda tunjukkan, siapa yang menyaksikan Yesus di situ? Apa prasastinya yang ada sampai sekarang? Nggak pakai prasasti, pakai prasasti itu. Berarti saksi apa itu? Berarti saksi karangan. Sama dengan Arya Kamandanu yang hidup di zaman Majapahit. Ya, mirip-mirip lah yang sama gua Hero. Nah, kan berarti dinarasikan berdasarkan skenario pengarang. Iya sama-sama lah, mirip-mirip sedikit lah sama gua Hero. Iya. Apa bedanya kalau Nabi Muhammad yang Anda maksudkan makamnya diziarahi umat Islam setiap tahun dari seluruh penjuru dunia, tidak pernah berpindah-pindah. Sebagai prasasti keberadaannya semenjak dia wafat. Orang berziarah setiap ibadah dan haji dan umroh ke makamnya. Berarti Nabi mati, Nggak Bang, ya? pernah berpindah, tetap di situ setiap tahun. Berarti mati Nabi ya, Bang, ya? Ya wafat lah, kan Wafat, ya. kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Wow. Sedangkan Isa Nazaret kata Yahudi mati juga. Naik dah ke surga, Bang. Jadi sekarang begini saja, berarti jelas-jelas ya di awal saja Yesus Kristus tidak bisa hidup sebagai Yahudi. Karena dia tidak kena dengan hukum Yahudi. Iya, iya. Oke, clear ya, berarti terima kasih host, sudah dapat kesimpulannya. Iya, Berarti iya. benar Yesus tokoh fiktif. Tokoh fiktif, berarti fiktif Ya, benar. tokoh fiktif dia, tokoh Terima fiktif. kasih. Aku kembalikan lagi jalur ini kepada host.
Ya, silakan. Apa Yakut? Oke bang, ya kita ke diskusi aja bang ya, namanya diskusi aja bang. Jangan ngujak, jangan sakit hati lah. Gak boleh. Ya payah kita kan. Oke bang, sampai hari ini aku bingung bang lihat Islam bang. Kenapa? Pergi ke Mekah, habiskan uang banyak, keliling-keliling Nggak usah Ka'bah, ngelesain kau. cium-cium batu, lempar-lempar batu, apa itu bang? Kenapa bang? Bingungnya gimana? Bingungnya gimana? Untuk apa itu bang? Ya. Bingungnya gimana? Ya untuk Ya, apa betul, itu? Aku Bang. bingung bang. Iya, Kenapa? bentar Bang Aldi. Bang Aldi, bentar Bang Aldi. Beri Ya, tanggapan, ya. Bang Aldi. Karena semuanya itu diperintahkan oleh Allah dan tertulis di dalam Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok nggak bingung? Kok pergi gereja hari Minggu, sementara Yesus gak pernah suruh kau ke gereja hari Minggu? Kami ke gereja itu nyanyi bang, joget-joget bang. Iya, siapa yang nyuruh? Ya nggak ada yang nyuruh bang, kami aja pergi ke sana joget-joget. Berarti longor. Longor bang. Ini Kami longor nggak lah, semua. nggak ada yang nyuruh joget-joget Glenn. Kami nggak semua. Izinlah aku bertanya Bang Faruk, tanyakan dulu sama Bang Yakut. Tengoklah, Bang, Apakah ya. memang Yesus pernah membacakan firman karangan Matius, Markus, Lukas? Tanyakan Bang, minta tolong. Nggak pernah. Oh, bisa nggak pernah. Bang Sapu jasa, dia Kak, ini si Yakut ini kalau kita ajak diskusi ilmiah dia nggak bisa. Nggak sampai pemahaman dia nih. Nggak sampai. Saya Nanti repot jalan, nanti repot. Aku nggak mau buka-buka Quran lah. Jangan gitu. Aku nggak mau buka-buka Quran loh. Oke, jadi gini Leko. Lai tahu nggak cerita dalam Hah? Apa ya? Di antara ya. Lai tahu nggak cerita di dalam Bible? Ya, di mana dikisahkan Yesus marah-marah di depan bait Allah. Oh itu ya. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Nah, apakah gereja kalian itu bagian dari bait Allah? Gimana? Apakah gereja kalian itu bagian dari bait Allah? Oh enggak, Baitullah itu beda bang sama kami. Gereja itu hanya tempat berkumpul bagi kami. Itu hanya bait suci bang. Hanya penafsiran kami saja. Gereja itu tempat kami berkumpul memuji Tuhan kami bang. Udah, bang? Oh, berarti Yesus tidak pernah berkenan terhadap gereja. Kenapa? Tadi kau bilang gereja itu bukan bait suci, cuman. Ya, Gimana? Aku udah bilang sama kau ya, Kul, ya. Dedak itu memang enak dan bergizi, tapi untuk babi jangan kau makan. Jangan terus lupa kau baru. Ini efek sampingnya jadinya. Kau aja masih nampak sisa-sisa itu. Masih nampak sisa-sisa dedak itu masih sama, belum bisa Iya, bersih. muntahkan dulu ini mulutmu. Belum Muntahkan, bisa muntahkan. bersih itu dari itu aja masih nampak dedaknya itu, Le. Enggak jadi payah kita ngomong loh. Masih nampak dedaknya itu. Iya, efek samping kebanyakan makan dedak itu gitu. Makanya aku Kenapa? bilang, dedak itu memang lezat dan bergizi. Tapi itu untuk babi, bukan untuk orang yang kau makan. Nampak tadi di mukamu itulah, Le. Masih nampak itu ada. Jangan terus kau pungkiri lah. Jangan terus kau pungkiri. Ya Allah. Efeknya gitu. Bang Iya, Yakut, efeknya gini. Ah, apa itu? Efeknya gini, makanya jangan dimakan. Besok jangan makan lagi aku ya. Efeknya jadi gitu. Udah lama nggak kami makan itu, cuma babinya kami makan. Jadi kenapa kok kayak gini? Nggak masalah, nggak ada apa yang kenapa kayak gini, nggak ada masalah. Nggak nyambung. Nggak Kenapa nyambung nggak nyambung? ngomong. Kok nggak nyambung ngomong? Kenapa Biasanya nggak nyambung? orang yang nggak nyambung ngomong itu Apa nggak nyambung? Orang-orang yang nggak nyambung ngomong itu pemakan dedak itu. Masih nampak itu di wajahmu dedak itu, jangan kau terus bungkiri lah, aduh. Enggak, tadi kan kau bilang bahwasanya gereja itu bukanlah bait suci. Sementara kisah Yesus ngamuk-ngamuk itu di depan bait suci, di halaman Itu yang bait di belakang suci. bait suci. Yang Berarti itu kan bait sucinya, Faruk. Oke, berarti kan gereja bukan bahagian dari bait suci kan? Bukan, Nah, tempat kami berarti- joget itu. Iya, berarti Yesus tidak mengenal gereja kan? Nggak kenal dia. Ngapain dia mau buat?
Apa? Jadi ngapain? Jadi ngapain ke gereja? Ya? Joget-joget baru, joget-joget nyanyi-nyanyi, ngambil karaoke yang di sana. Aduh bayang. Tapi gini-gini lah, Yakut. Aku dulu pernah juga ke gereja. Kalau kita boleh ngobrol santai nih, Yakut, ya. Kalau boleh tahu, coba kau sebutkan di saat beribadah, ya gerakan pargoy yang mana yang paling kau suka, Yakut? Coba, Yakut. Goyang pinggul. Hah? Kiri kanan. Apa? Kiri kanan, kirka. Aduh, teman-teman kalian jangan lapor lah, kena lagi nih. Siapa yang lapor? Ada yang lapor. Bantu tap layarnya, teman-teman. Bantu tap layarnya. Nggak Moderator nyambung. itu di bawah ada Datu Api, ada Bang Datu Api. Tolong dinaikkan Bang Datu Api, tolong dinaikkan. Bang Faruk nggak bisa. Nggak nyambung tuh Bang Faruk, Yakut nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung, Aldi? Apa yang nggak Kalau- nyambung? Kalau kamu itu buat tempat yang nggak disukai oleh Yesusmu, kenapa kamu buat? Kenapa nggak suka Yesus? Dari mana kau tahu? Ya karena bukan dari Baitullah katanya. Kok tahu kau itu Baitullah itu apa sih? Katanya kamu bukan tadi. Kamu yang bilang gereja itu tempat kami bernyanyi. Oh, iya, Karaoke. Kenapa kamu ibadah ke sana? Kenapa rupanya? Apa masalah? Siapa yang suruh itu? Diperintah sholat Siapa yang suruh? Allah. Dari mana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau Itu pijak, sholat. kau duduki kakimu apa? Ya sholat. Iya, apa artinya? Bukan suruh makan dedak. Apa artinya kau duduk itu? Kau tunjuk-tunjuk jari apa Apanya kau itu sholat itu sebagai sholat itu caranya seperti itu. Apa? Dari mana kau belajar? Dari gini. kitab Al-Quran. Gini, Yakut, Dari mana? Yakut. Ke Al-Quran nggak ada ditulis itu. Coba kau Kata tunjukkan siapa? sama aku. Coba kau tunjukkan Yakut. sama aku. Sebentar Bang Aldi, Bang Oke. Yakul sebentar. Silakan Bang Faruk. Tapi teman-teman tolong tatap layar, ini room ini lagi diganggu nih. Teman-teman tolong tatap layar yang banyak ya. Lanjut Bang Faruk. Yakut, jadi gini Yakut ya, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan ati Allah, ati Rasul, patuhilah Allah, patuhilah Rasul. Pertanyaanmu tadi itu bahagian dari syariat. Apa tuh syariat? Tata cara beribadah. Itulah alasannya Allah mengutus nabinya, Nabi Muhammad SAW, perihal tentang kaki kami yang kami tekuk seperti itu, karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, bacalah Al-Quran sebagaimana aku membacanya," kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa kaki kami tekuk seperti itu? Itulah bukti bahwasanya kami umat Islam ini adalah umat yang patuh. Di saat Nabi kami mencontohkan dengan kaki ditekuk seperti itu ketika dalam posisi tahiyat, kami menekuk kaki. Berbeda dengan kalian. Dengar dulu. Artinya apa itu, Le? Berbeda, dengar dulu, berbeda dengan kalian. Di dalam Matius 26 nomor 39, di situ Jelaskan dikisahkan dulu lah sholat itu gimana. Dengar dulu. Di situ dikisahkan Yesus itu berdoa dengan dengan keadaan bersujud. Yang jadi pertanyaan, kenapa kalian jingkrak-jingkrak? Jingkrak karena Yesus sudah naik ke surga. Mulai paru. Ya. Kenapa kalian gini-gini? Kenapa kalian gini-gini? Kami sudah bersukaria, Paru. Kenapa kalian Tuhannya gini-gini? dianiaya kok bersukaria kau ya. Ini dia. Itu dia, Bang Paru. Memang seperti itu gerakannya. Itu gue bilang, di dalam Matius 26:39, Yesus itu berdoa dengan bersujud. Kenapa kalian kayak gitu? Yesus kan sudah naik ke surga. Justru itu, berarti dia naik ke surga karena dia beribadah, karena peribadatan dia itu mendapat rahmat kan, mendapat penerimaan dari Bapa yang telah mengutus dia. Yohanes Oke, 17. sebentar, Le, Paruk. Sebentar, Le. Allah, kalau kalian sholat itu Allah melihat gerakan kaki, gerakan tangan ya?
belum melihat karena kami pastikan. Lantas kenapa kau bilang kami sedang gini, apa rupanya masalahnya? Memang Masalahnya dalam memang Tuhan itu lihat apa? Lihat gerakan atau lihat apa? Dengar dulu. Masalahnya itu di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus itu berdoa dengan sujud. Lah kalian kenapa jingkrak? Kalau kami kan jelas tadi bilang dalil yang kusampaikan tadi sudah jelas. Dengar dulu. Jangan lepas Di napas dalam dedak Al-Quran itu, dikatakan, Masa ati lepas Allah, napas ati dedak itu Rasul, dulu. patuhilah Allah, patuhilah Rasul, kan gitu. Oke. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Maka kami harus mematuhi perihal tentang peribadatan, tata cara peribadatan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada kami. Oke. Gitu loh. Sebagai Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat dan baca Al-Quran sebagaimana aku membacanya." Baik. Dan ketika itu sahabat menuliskan tentang bagaimana tata cara peribadatan dari Nabi. Dan setelah itu dituliskan oleh orang-orang berikutnya, orang-orang seterusnya. Dan penulisan itu ditulis di dalam dan semua perkataan dan diamnya Nabi tertuliskan di dalam kitab hadis. Dan kitab hadis itu memiliki sanad. Dari si Fulan diceritakan dari si Fulan bin si Fulan, si Fulan bin si Fulan, si Fulan bin si Fulan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Paham. Aku udah tangkap. Jadi kami lakukan itu karena dicontohkan Nabi kami begitu, ya kami begitu gitu loh. Baik. Terus gerakannya itu apa memang punya arti, Bang? Gimana? Gerakan itu misalnya dia menukuk itu apa artinya, Bang? Kami nggak mau tahu apa artinya, penting kami patuh. Makanya kami joget-joget di sana. Jangan kau apa? Kau ngerti kok asal Tolak belakang masalahnya lah itu bertolak belakang. Yesus gini loh Leku. Kalau kalian kan bertolak belakang, Yesusnya sujud. Jangan kau bilang Yesus. Tunggu bentar, kita bahas sholatnya dulu lah. Dulu masalahnya kalian. Aku nggak mau ngurusin sholatnya dulu lah. Apa aku nggak mau artinya? ngurusin, dengar dulu aku dengar dulu. Aku nggak mau ngurusin kalian joget-joget. Aku juga nggak peduli kalau kalian sampai lompat-lompat ke asbes. Nggak peduli aku. Cuman yang jadi pertanyaan kenapa berbeda? Dalam Matius 26:39, Yesus itu beribadah itu sujud. Kalian kenapa lompat-lompat ke asbes? Baik. Ayo jawab lah. Udah. Lalu gerakan-gerakan yang sholat itu, apakah Tuhan melihat gerakan kaki dan gerakan tangan? Allah itu melihat gerakan itu. Melihat. Allah maha melihat. Maha melihat. Jadi kalau gerakannya kalau gerakan itu tidak sesuai, apakah sholat itu sah? Sah jika dia ada udzur. Contoh, yang sholat ini tidak punya kaki. Yang sholat ini nggak punya kaki, makanya hukumnya tidak wajib, Leku. Tidak wajib bagi orang yang memiliki udzur. Dia aja nggak punya kaki. Apa yang ditekukannya orang yang nggak punya kaki? Saya tangkap. Saya tangkap. Jadi Allah itu melihat kaki kan, Bang? Allah bukan melihat kaki, Tapi tadi katanya melihat kaki, Gimana nya? Allah nggak melihat kaki, ngapain lagi Allah melihat kaki, gitu loh. Tapi Allah itu kalau nggak maha sesuai melihat. gerakan kakinya nggak sah. Berarti Siapa kakinya bilang nggak sah? Loh, Kan tadi aku bilang sah kan? Berarti kalau lompat-lompat bisa sholatnya? Nggak boleh kalau memang tidak gini, Leku. Jika dia tidak ada udurnya, nggak boleh dia melakukan kegerakan di luar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika dia sholat sambil lompat, boleh nggak dia sholat sambil lompat? Boleh. Boleh dia sholat sambil lompat jika ketika dia sholat di depan dia ternyata ada ular berbisa yang mengancam nyawanya. Ya lompat dia, gitu loh. Karena buat kami lebih utama menyelamatkan nyawa kami. Sekarang kau jawab, di Matius 26:39, Yesus beribadah sujud. Kalian kenapa lompat sampai ke asbes? Jawab. Yesus itu nggak melihat lompat-lompat kaki, gerakan tangan, Yesus itu melihat Aku nggak hati bilang kami. Yesus melihat Aku nggak bisa bilang Yesus melihat. Kenapa berbeda? Yesus Kalau itu berbeda, nggak melihat gini, kaki, Jika peribadatanmu berbeda dengan peribadatannya Yesus, maka muncul pertanyaan: peribadatan siapa yang paling benar? Peribadatanmu atau peribadatan Yesus? Loh, aku nggak tahu, nggak mau tahu aku dengan itu. Loh, Kami bukan seperti itu, tidak.
Oh, enggak, jangan gitu. Tengok ya, kan berbeda kan. Dalam Matius 26:39 tadi ku bilang, Yesus itu sujud, kan beribadah dia sujud. Kalian beribadah nyanyi-nyanyi, kan gitu. Beribadah kalian nyanyi-nyanyi. Ya, kita kembalikan kepada pertanyaanmu. Kau tadi mengatakan apakah Tuhan kalian itu melihat kaki? Tidak. Kenapa kalian beribadah dengan nyanyi-nyanyi? Apakah Tuhan kalian itu juri Indonesian Idol? Tidak. Hah? Tidak. Jadi Karena siapa yang menilai gantian kalian? Yesus itu tidak mengajarkan bagi kami untuk beribadah, Bang. Tata cara ibadah itu tidak dikatakan, tapi dia mengajarkan kami dengan doa. Yakul, dari tadi Bang Faruk udah bilang Yesus itu bersujud memohon kepada Allah, kepada Tuhannya. Itu Tuhan. Kalian Yesus kan itu lompat-lompat. Tuhan. Sebentar. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Iya. kuasa. Yesus itu Yesus- bisa menghidupkan orang mati. Kami nggak bisa, Bang. Sebentar. Yesus bersujud memohon kepada Tuhannya. Nah, kalian itu yang menyuruh siapa kalian lompat-lompat? Itu maksud Bang Faruk. Kamu mau jawab? Yesus Enggak, itu. Bentar. Enggak, tadi dia baru mengatakan yang ditampar tentara Romawi itu Tuhannya, yang diludahi tentara Romawi itu Tuhannya, yang disalib tentara Romawi itu Tuhannya. Sekarang dibilang dia Yesus kuasa. Nggak nyambung kok ya, Ku. Nggak nyambung apa lah itu? Tadi kau bilang yang ditampar tentara Romawi siapa? Iya, Yesus. Yang diludahi tentara Romawi siapa? Yesus. Yang disalib tentara Romawi siapa? Yesus. Apakah Yesus berkuasa? Berkuasa. Longor. Kenapa? Longor. Kenapa? Longor, udah longor. Udah saya makanya udah longor. Nggak longor. Nggak longor itu. Nggak longor itu. Iya, sekarang gini. Diludahi, Pernah kok nggak ada kau Tuhan lihat? diludahi dari mana? Oh. Iya, pernah Sebentar. nggak kau lihat? Kenapa dia dihina? Nah, Kenapa dia diludahi? iya, Kenapa dia dilempari? iya. Lalu kalian bilang itu Tuhan longor. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Aduh ya aku. Betul ya? Makanya ke gereja tuh jangan pelengak-pelengok kau. Gimana sih? Kau Tuhanmu Kamu nggak ada lucu. ilmu, Lex. Oh, nggak ada ilmu. Apa pula Ayo, nggak ada ilmu? kita Kau dua, lebih nggak ada ayo. ilmu lagi kau. Ayo kita dua. Udah ganti dulu ya, Ayo. kita sapa dulu nih Bang Ansor ya, Yakut ya. Aduh. Bang Ansor, Bang Yakut, sabar dulu ya. Ini ada baru bergabung ini. Si Ansor, bentar lu Bang Ansor. Kita sapa dulu Bang Ansor ya Yakut ya. Udah sekarang gini Yakut, kau telan aja dulu bedaknya tuh, kau telan, jangan kunyah-kunyah lagi, telan aja udah. Oke, Bang Ansor, selamat bergabung Bang Ansor. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk dan kawan-kawan Waalaikumsalam. semuanya. Silakan Ya, Bang. perkara tentang sholat, mungkin sedikit yang kami tahu. Sebenarnya di dalam kitab Anda itu sebenarnya sudah diajarkan para nabi sebelumnya. Sebelum Yesus itu sudah diajarkan. Tolong kalau Anda paham dengan Alkitab Anda, bukan Nehemia. Kenapa Alkitab kau ambil Ansor? Ini ajaran sholat. Makanya saya ngomong supaya. Sholat yang kau kerjakan itu terangkan sama aku. Aduh, iya nanti saya terangkan. Jangan kau ambil kitabku. Karena di dalam kitab Anda ada pengajaran sholat. Kitabku kau pakai Al-Quran, pakai Ansor. Di dalam kitab Anda ada pengajaran sholat. Makanya saya ngomong. Di situ sholat Ansor. Makanya saya suruh baca Nehemia dulu. Terangkan sama aku. Bang Yakul, dengarkanlah dulu Bang. Dengerin ya. Atau tidak nanti baru nanti dijawab. Nehemia 8 nomor 6. Tolong dibaca. Itu menunjukkan bahwa di situ ada pengajaran sholat. Wah, makanya dibaca. Kok ngaco? Kamu nggak pernah baca Alkitab, makanya longor. Al-Quran pakai. Aduh, jangan kau Sudah kitab. dipakai dari tadi. Bang Faruk juga sudah menjelaskan. As-sholatu kamaru aitu akimi sholat. Tunjukkan di Al-Quran. Sholat. Aduh, ngomong aja loh, makan dedak diguang dulu tuh. Sudah ditunjukin ayatnya tadi itu melalui hadis Nabi mengatakan sholatlah
seperti melihat aku sholat. Itu pengajaran sholatnya. Kalau kamu pengen tahu gerakan sholat, bagi kami nggak penting, tapi bagi penelitian, dokter mengatakan ini untuk kesehatan sangat luar biasa, dan tidak pernah ada agama yang mengajarkan tentang gerakan ibadah yang sangat berfungsi untuk kesehatan tubuh. Ada satu dokter yang mualaf gara-gara melihat sholat, bukan melihat pengajarannya. Ada, kalau pengen tahu itu dokter. Nah, sekarang dokter Al-Quran jelaskan, Ansor. Al-Quran suruh menjelaskan apa, Longor? Tadi kamu minta cara sholat, sekarang kamu lompat-lompat kemana? Apa artinya kau duduk di kakimu, kau tekuk? Itulah yang saya katakan tadi, kesehatan itu diperlukan gerakan. Di Al-Quran itu di mana ditulis? Tunjukkan, Ansor. Kenapa mesti Al-Quran? Karena kami sholat itu bukan dasarnya, itu kami diajari oleh Nabi kami melalui hadis Nabi. Sholat telah seperti melihat aku sholat. Kalau perintah Allah ya perintahnya. Perintahnya ada di Al-Quran. Longor. Perintahnya ada di Al-Quran. Kalau angkat tangan 2 kiri kanan apa artinya? Aduh, itu takbir. Apakah harus saya menjelaskan, Longor? Ya, itu sholat kan nggak perlu dijelaskan bagi kamu nggak tahu. Pertanyaan tadi kamu jingkrak-jingkrak di gereja ngapain? Siapa yang merintah? Siapa yang merintah? Perintahnya siapa? Perintahnya siapa? Perintahnya siapa? Perintahnya siapa? Yesus perintah, Yesus perintah. Yesus tidak melihat gerakan. Yesus merintah kamu jingkrak-jingkrak. Yesus tidak melihat gerakan. Kenapa kamu jingkrak-jingkrak kalau Yesus nggak merintah? Gitu Bang Ansor, gini Bang Ansor. Dia tadi mengatakan Yesus tidak melihat gerakan. Coba kasih datanya Bang Yakub. Di mana tertulis bahwasanya Yesus tidak melihat peribadatan, Yesus tidak melihat gerakan peribadatanmu. Di mana tertulis? Silakan. Nanti kau tanya lagi. Di mana? Di mana tertulis Yesus mengatakan dia tidak melihat peribadatan orang-orang yang menyembah dia? Di mana? Di mana? 1, 2. Alkitab. 1, 2. Alkitab. Bibel. 1, 2. Bibel. Bibel. Silakan. 1. Bibel. 2. Di mana? Ini jelas. Orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Bibel, kau baca. Di Longor. Gak usah tantrum kali. Udah minum dulu Yakut, minum dulu. Tadi kan udah tantrum pula. Yakut, tadi udah kopinya dedaknya, udah ketelan. Sekarang minum dulu Yakut ya, minum dulu. Makanya jangan makan dedak nih ya. Suka kali budak makan dedak. Dan aku bilang, dedak itu memang lezat dan bergizi. Tapi itu untuk babi. Aduh, Longor. Suka kalian aja. Yesus itu tidak melihat gerakan peribadatan kami. Begitu ditanya, di mana datanya? Di Bibel. Di surat apa? Di Bibel. Oke Bang Deris, selamat bergabung Bang Deris. Islam Kristen Bang Deris. Bang Deris. Bang Deris. Halo Bang Deris. Bang Deris. Mana Bang Deris? Bang Deris tuh. Selamat bergabung Bang Deris. Ya, teman Kristen yang lain yang mau naik silakan. Silakan, yang mau naik silakan. Tadi aku tengok di bawah ada yang tapping ini teman-teman Kristen nih. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Ya, itulah oten itu. Belum dianggapnya jalan. Tata cara ibadah, sholat kan sudah diajarkan sama Nabi. Tata cara haji kan sudah diajarkan sama Nabi. Ya memang mereka itu tempatnya menghujat Nabi. Nabi Adam dibilang
membawa dosa waris. Bukan gitu ya? Terus nabi-nabi lain, Nabi Ibrahim dibilang anaknya Ismail pembantu apa namanya dibilang. Setelah itu Nabi Isa, Yesus, kita bersihkan namanya. Tidak di dalam mereka mengajarkan diludah, dibunuh, disalib. Datanglah Islam yang terakhir untuk meluruskan semua itu. Bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, melainkan diangkat. Kalau dibunuh, berarti doanya Nabi Isa atau Yesus itu tidak diterima jadinya. Di mana kekuasaan Allah kalau memang dibiarkan hambanya untuk dibunuh orang, kan gitu ya. Nabi Muhammad kan sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilindungi, tidak mungkin ajaran Islam seluas itu sampai ke Jazirah Arab sudah menjadi agama Islam. Setelah itu kalau Yesus untuk mengkristenkan orang Yahudi aja nggak bisa, begitu ya, malah lari ke Roma kan gitu. Itu aja Bang, saya mau pulang nih, mau tunggu dari tadi baru dinaikkan. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Siman. Ya, jadi Bang Faruk, sedikit saya menganalisa tadi tentang masalah sholat. Kenapa orang Kristen bebal ya ketika ditunjukkan bagaimana tata cara sholat itu apa artinya. Yang pertama, sholat itu diperintahkan melalui Al-Quran. Ketika Allah mengatakan akulah Allah, sembahlah aku, maka dirikanlah sholat untuk selalu mengingat aku, kata Allah. Kemudian cara sholatnya yang menjelaskan Nabi Muhammad dengan kalimatnya, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Itu jelas, makanya kami sebagai umatnya mengikuti tata cara sholat itu seperti Nabi Muhammad. Ya, kemudian kenapa kok orang Kristen harus tanya tata cara gerakan-gerakannya? Ya, gerak ya. Sebentar, gerakan-gerakan sholat seperti apa itu bagi kami nggak penting, tapi justru ada peneliti tentang sholat itu, seseorang dokter yang menjadi mu'alaf karena melihat sholat. Karena apa? Gerakan-gerakan itu justru bagi medis itu sangat penting. Ketika bersujud, ketika ruku, ketika cara duduknya itu jempol kakinya ditekuk dan lain sebagainya, itu menunjukkan itu perlunya tubuh kita menggerakkan seperti itu. Padahal Rasulullah sendiri tidak, ini untuk kesehatan bukan begitu. Kenapa medis sendiri yang malah menunjukkan? Artinya lebih dulu bahwa tata cara orang bisa sehat fisiknya karena gerakan itu melalui sholat, gitu loh. Artinya kita bukan cuma untuk menggerakkan saja, memang untuk kesehatan juga. Nah, yang jadi persoalan di kitabnya mereka itu diperintahkan cara sholat, cuma tidak sesempurna Rasulullah, karena Rasulullah itu menyempurnakan. Di Nehemia 8 nomor 6 itu perintahnya kepada orang Israel pada saat itu sholat, menadahkan tangan dan diaminkan, lalu berlutut dan bersujud. Nah, di situ kalau kita harus analisa cara gerakan itu sholat pasti. Tapi orang Kristen itu kenapa perintahnya sholat malah jingkrak-jingkrak ke gereja sampai ke asbes tadi. Nah, ini pentingnya orang belajar. Makanya orang Kristen tuh cuman imani saja. Nah, ini ada Kristen Sedot, mungkin silakan Bang Faruk lanjutkan. Ya, selamat bergabung Bang Sedot. Bang Sedot. Shalom. Iya, Kristen Bang ya. Kristen. Iya, Abang udah nyimak tadi Bang narasi Bang Faruk Bang. Sudah. Oke, ada yang Bang tanggapi? Iya, tadi itu yang tentang di mana di Alkitab perintahnya untuk pergi ke gereja joget-joget, pargoi-pargoi. Di mana, Oke, saya lupa ayatnya ini. Saya lagi di jalan jadi sini bisa lupa. Tapi ini gini punya ayatnya. Bentar.
bunyi ayatnya gini. Ada saatnya kamu tidak akan lagi menyembah Allah di bukit-bukit, di gunung-gunung, tapi kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Di mana tertulis itu, Bang? Saya nggak tahu, saya nggak ada komputer depan saya. Aduh, ya Allah. Marah kali ya. Teman-teman Kristen ini kasihan ya orang. Kan yang ditanya perintah sholatnya, bukan apa ya, cara beribadahnya juga diperintahkan Yesus itu bukan joget-joget kan Bang Faruk ya. Bersujud, Yesus juga berdoa dan bersujud. Kenapa ketika kita mensakralkan Tuhannya atau kita sedang menyembah Tuhan kok malah joget-joget pakai musik? Ini apa itu loh? Mestinya direnungi gitu kalimat-kalimat pertanyaannya gitu. Silakan. Oke, Bang Jody, selamat bergabung Bang Jody. Bang Jody. Bang Jody. Bang Jody. Bang Jody. Wah, ya. Pening. Bang Jody. Bang Jody. Bang Jody. Woi. Bang Jody. Sikila bara-bara Bang Jody. Bang Jody, sikila bara-bara basiki. Dia bilang jangan siapa Bang. Dibacakan bahasa roh, turun dia terus kabur Bang Faruk. Noten. Ya, ada lagi teman-teman Kristen. Silakan Bang Sema. Izin untuk tambah dikit. Memang nggak ada ajaran sih, nggak ada tuntunan, nggak ada yang dicontoh. Sebenarnya Yesus itu kan sudah dicontohkan berdoa dan sujud, gitu ya. Tetapi kenapa mereka tidak mengikuti? Ada yang mereka contohkan, Bang. Ada yang mereka contohkan. Jangan kita katakan tidak ada yang mereka contohkan ketika mereka beribadah seperti itu. Ada yang mereka contohkan. Kalau gerakan pargoidia begitu agak keras, berarti yang mereka contohkan itu apa? Linkin Park. Kalau gerakan pargo ini itu agak manis, berarti yang mereka contohkan itu JKT48 atau Cherry Bell. Kalau dia agak sendu, terereng, berarti mereka contohkan itu apa? Roma Irama. Assalamualaikum semua sahabatku. Waalaikumsalam. Jadi gitu teman-teman ya, ada yang dicontohkan. Ya. Ya udah Bang Faruk mau bicara dulu. Silakan Bang Budi, silakan Bang. Bang Faruk, saya kan Islam. Kemarin saya begini, saya mengatakan ke Bang Faruk dan di sini semua para saudara-saudara kita Islam. Jadi kan saya ngasih imbauan saran. Semalam saya dikejar, oh Pak De Budantara ini Kristen. Ya saya, ya Allah ya Rob, terkaget-kaget. Di mana Bang Budi? Bang Faruk keluar sebentar ya, ada 1 jam 2 jam. Saya pun udah mau keluar lagi nih, mau berangkat kerja. Oh di Komalku? Saya kejar nih. Kamu Kristen ya, kamu Kristen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi saya Jam kejar. berapa tuh? Jam berapa Bang? Kalau nggak salah Abang Bang Faruk keluar saya sebentar ya. Kurasa Bapak saya begitu mau berangkat tapi saya masuk sebentar kira-kira 10 menit. Duber-duber saya serem kali ini saudara. Sholat aku. Sholat. Sholat dulu. Ya. Nah, saya pun mengejar ke masjid sholat juga, tapi saya masuk hitungan berapa menit. Tapi nggak apa-apa lah, mereka salah paham. Niat saya gini, boleh saya ngomong Bang Faruk? Iya, silakan Bang Budi. Gini, kan saya selalu ngikuti juga itu kan, Edis TV, RK, apalagi tuh anak Batak, pokoknya ngeri kali lah mereka kalau menghujat Islam. Jadi saya kan tolonglah masuk ke mereka-mereka, kita yang pintar kayak Bang Faruk gini ya kan, semualah
semua keluarga besar kita Islam. Jadi mereka kita sadarkan, mereka membahana kali ya kan. Jadi saya menghimbau gitu, oh saudara, bukan mengimbau itu saudara. Ya Allah ya Rob. Jadi semalam saya kaget gitu aja Bang Baru. Nggak apa-apa Bang Baru, mungkin hitungan menit lagi kan saya berangkat kerja. Lanjut Bang Baru, Abang Da semuanya. Iya, jadi gini Bang Budi, walaupun saya nggak tahu kejadian itu, tapi pentingnya orang Islam tidak perlu ke sana. Yang pertama, cuman menaikkan viewer. Yang kedua, diberi peringatan sekeras apapun mereka bebal, tidak akan mau. Yang ada hanya menghujat. Iya benar, Justru benar, benar. menguntungkan mereka. Makanya kami, ya umat Muslim justru bukan disarankan untuk ke sana. Jangan ke sana, karena kita ke sana orang-orang yang berilmu juga akan kecewa. Ketika Bang Zuma, ketika Bang Faruk, ketika yang lainnya. Di saat kita ngomong di mute, nggak boleh nggak diberikan keleluasaan untuk bicara. Makanya mereka itu menangnya di situ. Ya, percuma saja. Kalau berani mereka yang ke sini begitu. Jadi Halo gini, Abang Da. Semuanya Abang Da. Halo Abang Da. Iya Bang Budi, bentar Bang Budi ya. Jadi gini ya, saya pribadi lanjut. saya pribadi saja terkadang berat mau ke sana itu karena apa? Karena ketika nanti dia menghujat, aku tidak bisa nge-mute dia Bang. Oh ya. Itu yang sakit kali Bang. Kalau dia kemari, dia menghujat, ku mute supaya tidak terdengar. Gitu loh. Yang kedua, setiap mereka membuat materi, tujuan mereka tidak sedang mencari jawaban. Mereka nggak mencari jawaban itu. Mereka mau mengolok-olok saja itu. Mengolok-olok. Kenapa? Seperti apapun jawaban yang kita lontarkan, kita sampaikan kepada mereka, kita mau gini Bang, kita mau memberikan penjelasan tentang ilmu algoritma matematika kepada babi. Apa nyambung? Lanjut. Nggak nyambung, nggak mau dia. Taunya B2 itu kasih aku kangkung, kasih aku dedak, itu tahu dia. Kita kasih sama dia logaritma matematika, mana mau dia. Berbeda dan bukan saya memuji diri dan para apologet Islam. Kita memaparkan materi guna menyadarkan akal mereka yang rusak. Kalau mereka kan tidak mengolok-olok. Tujuan mereka itu mengolok-olok gitu loh. Dan yang ketiga, jika mereka yakin bisa mematahkan narasi-narasi dari para apologet Islam, dipastikan mereka akan datang kemari. Mereka akan mempermalukan kita di komal-komal kita. Kita bisa apa Bang gitu loh. Makanya terkadang kalau scroll gitu kan lewat larum-larum mereka tuh tinggi, luar biasa penontonnya loh, 2,3K, 1,6K. Nanti singgah aku ke bawah kayak Rudi Simamora anak Batam. Kemarin aku setengah jam, hampir 1 jam aku nimbrung di room dia, ku taping minta naik, nggak dinaikkan sama dia. Dinaikkan dia lah Muslim kita yang nggak debat ya, nggak bisa berdebat. Iya, itu tuh yang kasihan. Jadi bahan nggak dinaikkannya aku. Aku pernah datang ke roomnya si RK. Ku bilang sama si RK, kita room, ku bilang. Debat aku di room, debat kau di roomku. Setelah itu aku akan datang ke debat kita ke roommu, aku bilang. Gak berani dia. Karena apa? Dia tahu di saat berdebat nanti sama si Parung ini, aku mantan dari sana, aku bisa mengeluarkan materi-materi yang bisa menyakiti hatinya, bahkan membuat dia mengantukkan kepalanya ke dinding. Terantuk kepalanya ke dinding. Contoh ya, narasi-narasi sering sampaikan, bagaimana dikatakan Yesus itu anak Duralex. Itu menyakitkan itu, tapi data kan dia kasih makan 5.000 orang, mamanya nggak kasihnya makan. Orang sembuhkannya dari penyakit, mamanya nggak sembuhkannya dari sakit. Orang bangkitkannya dari kematian, mamanya dibiarkannya mati. Duralek kan, anak Duralek. Sakit hati dia mendengarkannya. Jadi ngapain lah teman-teman pergi ke room seperti itu gitu? Nggak ada poinnya, nggak ada nilainya. Coba ke tempat Edis TV aku kemarin. Edis TV. Iya, aku udah pernah ke tempat Edis TV. Terbukti kan, dia sendiri mengakui gitu loh, bahwasanya dia menyembah anak manusia dari keturunannya Ishak. Jadi kalau mau berdiskusi pun sama mereka, jangan berupaya untuk menjelaskan. Jangan berupaya untuk menjelaskan, karena mereka tidak mencari penjelasan. Kuasai Bible mereka yang bisa menjadi bumerang dari setiap pertanyaannya.
Contoh kayak siapa tadi bertanya, untuk apa Tuhan mau melihat kaki orang yang beribadah? Siapa yang menyatakan Tuhan kami melihat kaki orang yang beribadah dilipat seperti itu? Siapa? Kebalikan langsung kan, Matius 26:39. Tuhan kau itu beribadah dalam kondisi sujud. Kenapa kau lompat-lompat ke asbes? Gitu. Contoh ajukan pertanyaan kayak gini. Di dalam surat Lukas 3:21 dikisahkan bahwasanya Yesus itu sunat pada hari yang ke-8. Dia bersunat pada hari ke-8. Yang jadi pertanyaan, apa bedanya nonot Yesus sama nonotmu? Gitu tanya. Gitu tanya, itu pukul dia tuh. Kurang ajar. Langsung ditendang, Bang. Di noten itu kalau orang yang lugu-lugu itu aja yang dipertahankan. Iya. Kalau kita berikan Bang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, lompat dia Bang keseng Bang, lompat langsung kasbes itu. Halo semua saudaraku, halo. Ya. Karena agak putus-putus, halo. Ya. Cuman kasihannya yang dibawa-bawa mereka RK, anak Bata, si ya kan Edis TV yang bodoh-bodoh. Kita kasihan kali isam-isam dibawa, bisa apa-apa, nggak berdaya, habis dibal-balan, babak belur. Jadi gini Bang, sabar itu Bang, itu bagian dari ibadah. Sabar. Tapi kasihan dibal-bal mereka. Bukan gitu, masalahnya gini. Yang banyak pemula yang sebenarnya memang pengetahuan